Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sita Adelia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 19120110032 dari kelas 3B Universitas Pendidikan Ganesha. Berbicara mengenai pendidikan, sudah tidak asing lagi bahwa pendekatan atau metode atau model pembelajaran sangat penting sekali dalam dunia pendidikan. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu model pembelajaran yang sudah diterapkan dalam dunia pendidikan, yaitu model pembelajaran kooperatif. Selamat menyaksikan! Adapun pemaparan yang akan saya sampaikan diantaranya 1. Definisi model pembelajaran kooperatif 2. Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif 3. Tujuan model pembelajaran kooperatif 4. Unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif 5. Landasan teoritik dan konseptual pembelajaran kooperatif 6. Sintak dari model pembelajaran kooperatif 7. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif. Definisi model pembelajaran kooperatif. Cooperative learning berasal dari bahasa Inggris yakni cooperation, artinya bersedia untuk membantu. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kooperatif berarti bekerja sama atau saling membantu. Pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur dan sistematis, di mana kelompok-kelompok kecil bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu pembelajaran dengan menekankan pada aspek sosial dan menggunakan kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 siswa yang sederajat tetapi heterogen. Nah, hal ini menurut Salvin 1995 halaman 18. Roger dan David Johnson menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif berbeda dengan pembelajaran kelompok secara biasa. Yang artinya pada pembelajaran kooperatif, siswa tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa dilatih seperti keterampilan-keterampilan khusus, contohnya memahami konsep, kemampuan bekerja sama, kemampuan berpikir kritis, dan memupuk sikap toleransi terhadap siswa lain. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif yang pertama yaitu saling ketergantungan positif. Maksudnya yaitu ketika dalam suatu kelompok berdiskusi, maka akan terjadi ketergantungan yang positif, di mana mereka akan bisa bertukar informasi seputar materi tersebut. Yang kedua yaitu akuntabilitas individual. Maksudnya, guru akan tetap menilai perseorangan. Jadi, akan terlihat mana anak yang belum paham dan yang sudah paham. Dengan demikian, teman yang belum paham akan dibantu oleh teman yang sudah paham. Yang ketiga yaitu interaksi tatap muka. Dalam diskusi akan membahas suatu materi pelajaran, maka akan terjadi tatap muka dalam menyampaikan pendapat masing-masing anggota. Dan yang keempat yaitu keterampilan menjalin hubungan. Maksudnya, dikarenakan berkelompok, maka hubungan antar anggota yang satu dengan yang lain akan terjalin dengan baik. Tidak hanya secara akademis, tetapi secara sosial juga tetap bagus. Nah, mereka diharapkan dapat bekerjasama dalam memecahkan suatu masalah. Tujuan pembelajaran kooperatif. Tujuan pembelajaran kooperatif diantaranya 1. Untuk meningkatkan hasil belajar akademik. 2. Mengajarkan peserta didik untuk menerima perbedaan dan keragaman. Maksudnya dalam pembelajaran kooperatif pastinya ada perbedaan pendapat, tetapi mereka akan tetap bekerja sama untuk menemukan jawaban yang tepat dari suatu masalah.
kasus soal yang telah diberikan oleh guru tadi. Nah, dengan adanya perbedaan tersebut, diharapkan peserta didik dapat menerima perbedaan dan keragaman yang ada. Yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan sosial. Landasan teoritik dan konseptual pembelajaran kooperatif. Landasan teoritik dan konseptual pembelajaran kooperatif berakar dari pandangan filosofis dan perspektif psikologis. Yang A yaitu perspektif filosofis, model group investigation. Ide model pembelajaran group investigation bermula dari perspektif filosofis terhadap konsep belajar. Nah, untuk dapat belajar, seseorang harus memiliki pasangan atau teman. Siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi, berargumentasi, dan mengasah pengetahuan. B. Perspektif psikologi behavioristik, model kooperatif STAT. Berdasarkan pada penelitian pembelajaran kooperatif yang berlandaskan pada psikologi behavioristik, menurut Salvin 1987 mengatakan bahwa perilaku satu atau lebih anggota membawa berkah untuk kelompok. Nah, model pembelajaran kooperatif STAT menekankan pada aktivitas dan interaksi di antaranya siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. C. Perspektif psikologi kognitif, model kooperatif Murder. Model kooperatif Murder merupakan pembelajaran yang diadaptasi dari buku Bob Nelson, The Complete Problem Solver, yang merupakan gabungan dari beberapa kata yang meliputi 1. Mood atau suasana hati, 2. Understand atau pemahaman, 3. Recall atau pengulangan, 4. Digest atau penelaah, 5. Explain atau pengembangan, 6. Review atau pelajari kembali. D. Perspektif psikologi sosial, model kooperatif Jigsaw. Model pembelajaran kooperatif Jigsaw adalah produk perspektif psikologi sosial, di mana pembelajaran kooperatif Jigsaw adalah suatu metode pembelajaran yang dirasakan pada bentuk struktur multifungsi kelompok belajar yang dapat digunakan pada semua pokok bahasan dan semua tingkatan untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan setiap kelompok. Sintak dari model pembelajaran kooperatif yaitu fase pertama yaitu menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Di mana di sini guru mengklasifikasi maksud pembelajaran kooperatif. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena siswa harus memahami dengan jelas prosedur dan aturan pembelajaran. Yang fase kedua yaitu menyampaikan informasi. Di sini guru menyampaikan informasi sebab informasi ini merupakan isi akademik. Fase ketiga yaitu mengorganisir peserta didik ke dalam kelompok-kelompok belajar. Guru harus menjelaskan bahwa siswa itu harus saling bekerja sama di dalam kelompok. Penyelesaian tugas kelompok merupakan tujuan dari kelompok itu sendiri. Pada fase ketiga ini terpenting jangan sampai ada free rider atau anggota yang hanya menguntungkan atau menggantungkan tugas kelompok kepada individu lainnya. Fase keempat yaitu membantu kerja tim dan belajar. Di sini, guru perlu mendampingi tim-tim belajar, mengingatkan tentang tugas-tugas yang dikerjakan siswa dan waktu yang dialokasikan. Pada fase ini, bantuan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk, pengarahan, atau meminta beberapa siswa mengulangi hal yang sudah ditunjukkannya. Fase kelima yaitu mengevaluasi. Di sini, guru melakukan evaluasi dengan menggunakan strategi evaluasi yang konsisten dengan tujuan pembelajaran. Fase ke-6 yaitu memberikan penghargaan. Guru mempersiapkan struktur reward yang akan diberikan kepada siswa. Variasi struktur reward dapat dicapai tanpa tergantung pada apa yang dilakukan orang lain. Struktur reward sendiri dalam kooperatif diberikan kepada tim meskipun anggota tim-timnya saling bersaing.
Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif. Kelebihan model pembelajaran kooperatif yaitu A. Penerimaan terhadap perbedaan individu yang lebih besar. B. Sikap apatis berkurang. C. Pemahaman yang lebih mendalam. D. Retensi atau penyimpanan lebih lama. E. Model pembelajaran kooperatif dapat mencegah keagresifan dalam sistem kompetisi dan keterasingan dalam sistem individu tanpa mengorbankan aspek kognitifnya. Dan yang F yaitu model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang dapat memotivasi belajar siswa di mana kekurangan yang mungkin terjadi dapat diminimalisirkan. Adapun kelemahan model pembelajaran kooperatif yaitu A. Guru khawatir bahwa akan terjadi kekacauan di kelas. B. Banyak siswa yang tidak senang apabila disuruh bekerja sama dengan yang lain. Nah, hal ini dikarenakan bahwa siswa yang tekun merasa harus bekerja melebihi siswa yang lain dalam grup mereka, sedangkan siswa yang kurang mampu mereka akan merasa minder ditempatkan dalam satu grup dengan siswa yang lebih pandai. Akibatnya siswa yang tekun ini merasa temannya yang kurang mampu hanya menumpang pada hasil jerih payahnya. Dan yang ketiga yaitu perasaan was-was pada anggota kelompok akan hilangnya karakteristik atau keunikan pribadi mereka karena harus menyesuaikan diri dengan kelompok. Dan yang kedua yaitu banyak siswa takut bahwa pekerjaan tidak akan terbagi rata atau secara adil karena bahwa satu orang harus mengerjakan seluruh pekerjaan tersebut. Itulah tadi pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Salam Namo Buddhaya.